Hai Love Reading Aquarius, semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja ketika kamu mampir di video ini. Selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot ya. Ini untuk pembacaan energi cinta Aquarius berpasangan dan single, Aquarius, Sun, Moon, dan Rising. Energinya bisa terbolak-balik, bisa juga energinya cepat atau lambat kamu rasakan. Dan saya akan tarik energinya secara kolektif ya, feminin, maskulin, berpasangan ataupun single, energinya di sini sama ya. Untuk Capricorn, jika kamu ngerasa nggak cocok, coba cek energi zodiak dari Moon atau Rising kamu ya. Tempatkan keyakinan setinggi-tingginya hanya kepada Yang Maha Kuasa dan kepada keyakinan jiwa kamu. Kartu tarot ini bukan sebagai penentu atau dasar keputusan di dalam kehidupan kamu. Aquarius, Sun, Moon, dan Rising, energi cinta berpasangan single periode 16 sampai 30 Juni 2020. Ini aja deh ya. Aquarius. Di bottom of the deck ada Knight of Wands. King of Wands. Oke, saya ambil 2 kartu dari Oracle. Oke, Aquarius. Di periode ini, kamu sepertinya akan mendapatkan komunikasi 2 arah. Jadi komunikasi kamu dengan seseorang di sini akan mendapatkan ya seperti searah gitu. Jadi nggak konflik lagi, nggak ada mau menang sendiri lagi atau menunjukkan bahwa dia adalah benar, itu nggak ada. Jadi sepanjang periode ini akan ada komunikasi yang searah antara kamu dengan seseorang terkait energi cinta. Bisa saja ini pasangan kamu atau gebetan kamu atau siapa ya di sini yang kamu rasakan ada energi cinta atau getar-getar cinta dengan dia ya. Tetapi saya merasakan di sini karena ada The Emperor dan Five of Swords, salah satu dari kalian ini sebenarnya tidak jujur. Komunikasi searah ini sebenarnya karena salah satu di sini mencoba menggunakan strategi untuk mengalah. Dan kalian tahu mengalah itu untuk menang, bukan merasa salah. Kalau merasa salah mungkin memang dia merasa ingin mendapatkan pengampunan. Tetapi karena dia di sini mengalah, Five of Swords, ada kemenangan yang ingin dia gapai nanti. Oleh sebab itu saat ini dia mengalah dan mencoba untuk satu komunikasi dengan kamu. Kesalahan yang di masa sebelumnya sering kamu ungkapkan, dia tolak, dia tidak akui, tetapi saat ini dia mengakuinya. Dengan The Emperor, di sini kamu mencoba menanggapi dengan bijak. Artinya kamu memang tidak mudah hanyut. Ada kecurigaan yang kamu pikirkan di sini, ini pasti ada yang nggak beres. Atau pasti ada sesuatu di balik ini semua. Kenapa tiba-tiba ini orang kok bisa manut gitu ya? Kok bisa mengakui kesalahannya semudah itu? Apa dia memang dapat ilham tiba-tiba dan kemudian dia tersadarkan? Pertanyaan kamu di sini karena cara berpikir kamu yang memang sudah cukup berpengalaman terhadap dia, karena kamu sangat mengenal dia.
mengerti bagaimana karakternya. Namun terkadang kamu di sini buta terhadap rasa sakit. Karena memang kamu sangat mengharapkan dia untuk kembali. Karena memang kamu masih ingin bersama dengan dia. Kamu di sini tidak lagi merasa perbuatannya yang begitu menyakitkan ini melukai kamu, karena kamu udah kebal dengan rasa sakit yang dia lakukan. Dan kamu ngerasa sebenarnya hubungan ini udah dikotori dengan strategi, dengan niat buruk, dan dengan hal-hal yang cukup tega dan bahkan gak manusiawi kalau di sini saya katakan. Dan ketika tiba-tiba dia, ini atau energinya vice versa ya, kamu juga bisa saja ini adalah energi kamu. Kamu yang mencoba memainkan strategi agar mengalah di sini. Atau pasangan kamu ya, cocokkan dengan situasi kamu. Oke. Kamu ngerasa hubungan ini udah teracuni aja. Jadi sekarang kamu 50-50. Apakah kamu mau menerima dia kembali atau kamu ya udah deh lepasin dia. Ketika kamu ngelepasin dia, pasti kehidupan kamu sementara akan goyang karena gak seimbang dengan kehilangan dia, dengan melepaskan dia. Tetapi satu sisi di sini kamu sudah bisa melepaskan racun yang ada di dalam diri kamu. Karena selama ini dia juga sudah menjadi racun di dalam diri kamu. Ketidaktentraman hidup yang kamu alami itu juga racun di dalam kehidupan kamu. Kamu terus saja merasa diri kamu gak berharga. Karena sikap dia memang mematahkan kepercayaan diri kamu. Agar kamu gak terlalu percaya diri terhadap diri kamu. Dan di mata kamu, hanya dialah seseorang yang memimpin diri kamu, memimpin pikiran kamu, memimpin hati kamu. Oke. Four of Swords dan King of Wands. Sepertinya kamu memang lebih memilih untuk merenung dulu, diam dulu. Jadi kalaupun di sini ada komunikasi yang searah, artinya memang kamu memang tidak ingin berkonflik, atau dia juga di sini memang sengaja mengalah, dan kamu tidak semudah itu untuk hanyut dalam komunikasi yang membaik ini. Karena di sini kamu sedang diam dulu, tetapi merenung dan berpikir. Dan King of Wands, kamu membutuhkan bimbingan terhadap cara apa yang kamu lakukan untuk dia. Karena Two of Swords ini memang pertimbangan yang cukup berat. Kamu ngerasain kamu senang, dia kembali, kamu senang, komunikasi lagi. Tapi satu sisi, kamu udah 50% ngerasa nyaman hidup tanpa dia. Dan hanya menuju 50% lagi, dia kembali atau kalian kembali dipersatukan dalam komunikasi ya. Oke. Untuk Capricorn, bagaimana dia orang yang kamu pikirkan terkait energi cinta kamu. Aquarius ya. Aquarius, bagaimana dia? Ingat ya, kalau saya sedikit salah mengatakan zodiak, ini Aquarius, tapi saya katakan Capricorn karena ada energi Capricorn di dalamnya ya. Atau memang energi sun kamu Aquarius, moon atau rising kamu Capricorn ya. Jadi hampir semua tarot reader mengalami kejadian ini. Jadi kalau kamu memang sering menonton pembacaan kartu tarot, kamu pasti sudah ngerti. Tapi kalau yang komen di bawah ini, kok nyebutin zodiak lain sih, kan zodiak ini tarot readernya nggak fokus atau tarot readernya nggak jelas, itu berarti kamu penonton baru ya. Jadi kamu banyak nggak taunya. Oke. Kita lanjut di sini. Aquarius, bagaimana dia ya? Six of Wands. Dia ngerasa kalau caranya ini berhasil.
mengalah. Yang tadinya konflik dengan kamu sudah mulai mereda dan kamu sudah ngerasa menang. Tapi di balik itu semua dia yang ngerasa menang, dia juga ngerasa bangga karena bisa menaklukkan kamu dengan cara ini. Dia ngerasa caranya sangat bombastis di sini. Ya. Karena dia di sini mencoba untuk mengalahkan egonya atau meredam egonya. Mencoba sabar untuk sesuatu tujuan. Tapi karena di sini ada the Fool, ya, dia nggak tahu kalau apa yang dia lakukan ini adalah kebodohan atau hal-hal yang ceroboh. Karena strateginya kurang matang atau masih sangat jelas terlihat. Dia tidak berpikir bahwa kamu di sini sangat mengenal dia luar dalamnya. Dia nggak tahu kalau kamu di sini sudah cukup bijaksana terhadap prosesi pelepasan kemarin-kemarin itu. Dia pikir kamu masih orang yang sama, sehingga dia melakukan cara yang dia anggap bombastis ini. Oke. Dan untuk kamu yang terkait dengan orang ini, ya, jika kamu memang resonate dari awal sampai akhir, kamu harus benar-benar meyakinkan diri kamu apakah kamu siap untuk kembali masuk lagi di dalam hubungan kamu yang terkait dengan dia. Karena saya merasakan kalau kamu balik lagi dengan dia, 50% perjuangan kamu yang kemarin sudah lepas dari vibrasi dia akan kembali nol. Dan bukan tidak mungkin, masalah kembali akan terjadi dan itu adalah masalah yang sama. Itu artinya kamu masuk lagi ke dalam labirin dan berputar-putar kembali. Saya merasakan ada syarat yang diajukan di sini. Dan anehnya, dia yang minta balikan, dia yang mengajukan syarat kepada kamu. Dan ini ada hal-hal yang bodoh kalau saya rasakan. Ceroboh ya. The Fool itu emang bodoh ya. Jadi kalau saya mengatakan bodoh jangan tersinggung. Kamu googling The Fool itu apa. Ya, jadi manusia itu memang memiliki kebodohan. Dan ingat, kalau manusia merasa pintar, maka dia akan keblinger. Ya. Karena manusia semakin banyak tahu, dia harus merasa semakin bodoh. Kalau dia semakin banyak tahu, tapi kalau dia merasa semakin pintar, maka dia akan keblinger dengan ilmunya sendiri. Ilmu yang akan menjadi bumerang di dalam kehidupannya karena dia merasa bangga terhadap ilmunya dan menganggap orang lain bodoh. Ya. The Fool adalah kartu pertama, 0. Ini mengibaratkan bayi yang baru lahir, yang tidak tahu apa-apa, yang lugu, yang ceroboh, yang selalu mengambil resiko. Dan diibaratkan dengan kehidupan kita spiritual yang sudah dewasa, maka ini mengatakan kalau kita mempergunakan sisi kecerobohan atau ketidaktahuan kita. Oke. Untuk Aquarius, pikirkan baik-baik mana jalan yang ingin kamu pilih, karena semua zodiak di zaman ini, new beginning atau new normal ini, menemukan life purpose-nya, tujuan kehidupannya. Jika kamu di sini kembali lagi ke masa lalu, maka kamu akan tertinggal. Yang lain sudah berpacu menuju tujuan hidupnya, sementara kamu di sini balik lagi dan balik lagi dalam kepenatan hidup yang di masa sebelumnya. Kamu lihat ya, dalam masa social distancing banyak manusia yang terpuruk, tetapi bangkit sendiri. Tapi ingat, kebangkitan manusia itu adalah kebangkitan spiritual, dan itu dilakukan sendiri. Jadi biasanya orang-orang yang tergantung dengan orang lain, atau ada sikap yang tidak bisa lepas dari rekan kerja, atau dari orang yang terkait di dalam kehidupannya selama ini, tidak bisa lepas dari orang tua selama ini, di masa social distancing. Kalau memang kamu awakening, pasti kamu melepaskan ikatan itu dan merasa kalau kamu harus berjuang sendiri dalam kehidupan kamu untuk menuju tujuan kehidupan kamu. Jika kamu Aquarius salah satunya yang menonton video ini dan kamu mengatakan, iya, saya itu kak, bagus. Artinya kamu sudah berjalan di tujuan kehidupan kamu. Ikuti terus. Jika kamu memang sudah menemukan ketentraman tanpa ketergantungan dengan orang lain, walau gaji kecil tapi ngerasa tentram dan puas,
Tapi kata puas bukan berarti kamu harus berhenti. Semakin kamu ngerasa puas, semakin kamu ingin mencoba hal-hal yang baru dari potensi diri kamu. Teruskan, dan kita lihat 3 tahun ke depan. Karena apa yang kamu lakukan saat ini akan menjadi hasil, dan hasilnya bisa kamu nikmati dalam waktu jangka panjang. Oke? Saya pikir cukup sampai di sini ya untuk Aquarius. Jika kamu suka video ini jangan lupa di like. Nantikan video selanjutnya dari channel ini. Yang ingin personal reading ada alamat WhatsApp dan line di deskripsi video ini. Terima kasih, salam hangat penuh cinta. Bye bye.